Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Ad-Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita masih di muqaddimah di halaman yang ke-15. Ya, betul ya. Di paragraf yang kedua beliau mengatakan wa ma min raibin anna fi ma'rifatil muslim lihadhihin nawaqidi faidatan azimatan fid din. Kata beliau, dan tidak diragukan bahwa pengetahuan seorang muslim terhadap para pembatal keislaman. Seorang muslim ketika dia mengetahui pembatal keislaman, maka itu tidak diragukan lagi ada faedah yang sangat besar di dalam agama ketika seorang muslim mengenal pembatal keislaman ini. Idza arafaha ma'rifata yaqsidu min waraiha as-salamata min hadhihi syurur. Di mana ketika seorang muslim mengenal pembatal keislaman, tujuannya di balik itu adalah untuk menyelamatkan dirinya dari keburukan-keburukan. Wan najata min tilkal afat, dan untuk keselamatan dari penyakit-penyakit tersebut, dan dari kekufuran, dari pembatal keislaman itu. Walihada fa inna man arafa syirka wal kufra wal batila wa turuqahu wa abghadaha wa hadzaraha atau wa hadzaraha wa hadzara minha wa dafa'aha an nafsihi wa lam yada'ha tahdishu imanuhu. Kata beliau, oleh karenanya sesungguhnya barang siapa yang mengetahui kesyirikan, mengenal kesyirikan, kekufuran, kebatilan dan jalan-jalannya, kemudian dia membencinya, dia membenci kekufuran, kesyirikan, kebatilan itu, dan dia waspada terhadap itu semua, dan dia mentahdir, memperingatkan manusia dari kekufuran dan kesyirikan itu,
dan dia menolak, mencegah kekufuran dan kesyirikan itu dari dirinya, ya, dan dia tidak menyeru atau tidak meninggalkan untuk mengetahui kesyirikan, maka yang demikian itu akan semakin menjaga keimanannya. Bal yazdadu bi ma'rifatiha basiratan fil haqqi wa mahabbatan lahu. Bahkan semakin bertambah pengetahuan seseorang terhadap kesyirikan, maka semakin bertambah pula pengetahuannya terhadap kebenaran. Karena sudah kita sampaikan, seorang ketika belajar keburukan, maka otomatis dia semakin cinta dengan kebalikannya. Ya, ketika seorang mengenal keburukan, membencinya, maka kebalikannya dia pasti akan mencintai lawannya, yaitu mencintai tauhid, mencintai keimanan. Wal mani' wa karaha litilkal umur wa nufratan anha kana lahu fi ma'rifatihi hadhihi minal fawaidi wal manafi'i ma la ya'lamuhu illallah. Dan kebencian seorang muslim terhadap perkara-perkara tersebut, dari kekufuran, kesyirikan, dan dia lari kabur dari kesyirikan dan kekufuran itu, kemudian seorang muslim dalam mengenal kesyirikan dan kekufuran tersebut, maka tidak diragukan lagi, kata beliau, ada fawaid, faedah-faedah dan manfaat-manfaat yang sangat banyak sekali, yang tidak ada yang mengetahui berapa banyaknya manfaat tersebut kecuali Allah. Wallahu subhanahu yuhibbu an tu'rafa sabilul haq lituhabba wa tuslah. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai agar hamba-hambanya mencintai ketika hamba-hambanya mengetahui jalan kebenaran. Ya, Allah itu cinta kalau ada hambanya itu yang tahu jalan kebenaran, belajar jalan kebenaran, agar hamba tersebut mencintai jalan kebenaran itu dan menempuh jalan kebenaran tersebut. Wa yuhibbu an tu'rafa sabilal batil litujtaniba au tujtanaba wa tubghad. Dan Allah itu suka kalau ada seorang hamba yang belajar tentang jalan-jalan kebatilan, agar jalan kebatilan itu dijauhi dan dibenci. Ya, jadi kecintaan Allah itu dari dua sisi. Allah cinta hamba-hambanya yang belajar mengenal jalan kebaikan, supaya hamba tersebut menempuh jalan kebaikan itu. Tapi Allah juga suka orang-orang yang belajar jalan keburukan. Ya, dia mempelajari jalan-jalan kesesatan. Allah juga suka. Tapi bukan untuk menempuh jalan kesesatan itu, untuk dijauhi dan untuk dihindari, dibenci. Ya, maka kalau kita belajar firqah-firqah yang sesat, ada sebagian orang yang menyangka, apa Ustadz manfaatnya belajar tentang kesesatan Jahmiyah, belajar tentang kesesatan Mu'tazilah, belajar tentang kesesatan Khawarij? Maka kita jawab, itu dicintai oleh Allah. Kita belajar kesesatan itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita jauhi kesesatan itu, agar kita waspada terhadap kesesatan tersebut. Ya, jadi jangan seperti sebagian orang yang mencukupkan belajar kebaikan saja. Sudahlah, kita belajar yang ahlus sunnah saja, nggak usah kita pelajari yang Syiah, kemudian Khawarij. Kita pelajari kesesatan-kesesatan mereka, atau mungkin kita bantah kesesatan mereka. Nggak perlu, kata dia, nggak perlu. Ya, seorang muslim juga belajar tentang keburukan tadi. Idil muslimu kama annahu mutalibun bima'rifati sabilil khair liyutabbiqaha. Sebagaimana seorang muslim dituntut untuk mengenal jalan kebaikan, agar dia terapkan jalan kebaikan itu, fahuwa kadzalik mutalibun bima'rifati au mutalabun bima'rifati sabilis syarr liyahdharaha. Maka demikian juga seorang muslim dituntut untuk dia mengenal jalan-jalan keburukan agar diwaspadai. Tapi yang bawa kitab ada yang ngeh enggak kalimat beliau, di mana ketika beliau menyebutkan kebaikan,
beliau menyebutkan dalam bentuk tunggal, sabil. Coba ketika dalam menyebutkan keburukan, beliau menggunakan kata-kata apa? Jamak, subul. Apa faedah yang didapatkan? Kalau jalan kebenaran hanya satu, jalan yang kesesatan banyak. Nah, maka demikian konsepnya, jalan kebenaran sabil satu, makanya beliau menyebutkan sabilul khair. Tapi ketika menyebutkan jalan keburukan, beliau pakai bentuk jamak, plural, subul. Subul itu jamak dari sabil. Bima'rifati subul asyar, jalan-jalan kesesatan. Ya, dalilnya banyak. Kalau di dalam Al-Quran misalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yukhrijunahum minan nuri minad dhulumat. Atau Allah mengatakan apa? Yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum asyaitan yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Perhatikan kata-kata nur dan dhulumat. Kata Allah, Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan syaitan mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Allah menyebutkan nur. Berapa nur ini? Jamaknya apa? Anwar. Tapi ketika menyebutkan keburukan, Allah sebutkan dalam bentuk jamak, bukan dulum, tapi dulumat. Ya. Kalau dalam hadis Nabi SAW, cerita atau kisah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi menggambar satu garis. Ya, sudah tahu ya dalil itu ya. Satu garis saja. Kemudian Nabi mengatakan, hada siratullahi mustaqimah. Ini jalan Allah yang lurus. Satu. Kemudian wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Nabi menggambar garis-garis yang banyak ke arah kanan dan ke arah kiri. Seraya mengatakan hadhis subul. Inilah jalan-jalan yang banyak. Ya, jalan kebenaran itu satu dan jalan kesesatan itu banyak. Kama sabaqa fi hadithi Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu anhu, sebagaimana yang sudah disebutkan dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Hadis yang mana maksudnya? Kana nas yas'aluna anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata an yudrikani. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, sedangkan aku kepada Nabi bertanya keburukan-keburukan. Itu yang dimaksud. Wa idza kana al-amru bihadhil hal, apabila perkaranya seperti yang kita sampaikan tadi, seperti kondisi yang kita sampaikan tadi, wa ala hadzal qadar, dan kadarnya seperti yang kita sampaikan tadi, minal ahammiyah, dari urgensinya mengenal keburukan, fa innal wajiba ala kulli muslimin an ya'rifal umura allati tunaqidu kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Maka sesungguhnya yang wajib atas setiap muslim untuk dia mengenal perkara-perkara yang membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, liyakuna minha ala hadarin, agar dia menjadi orang yang berhati-hati, ya, menjadi orang yang waspada. Wa hiya kama taqaddam tantaqidu bi umurin katsiratin. Kata beliau, dan kalimat tauhid sebagaimana sudah dijelaskan itu bisa batal dengan banyak perkara. Ya, kalimat tauhid itu bisa batal dengan banyak perkara. Banyak sebab yang bisa membatalkan kalimat tauhid, bukan satu saja. Illa anna ashadda hadhihi nawaqid khataran wa aktsaraha wuqu'an asyratu nawaqid. Hanya saja meskipun pembatal keislaman itu banyak, namun yang paling berbahaya, yang paling parah, dan yang paling banyak terjadi aktsara wuqu'an itu ada 10. Bukan membatasi seperti yang kita sampaikan,
di kitab ini beliau menyebutkan hanya 10 pembatal keislaman. Itu bukan dalam rangka membatasi pembatal Islam cuma 10 tok, enggak, banyak. Cuman disebutkan 10 ini kata beliau yang paling parah, yang paling berbahaya, dan yang paling banyak terjadi, dan paling banyak syubhatnya juga. Ya, 10 perkara yang insya Allah akan kita pelajari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita mempelajarinya. Dzakaraha ghairu wahidin min ahlil ilmi rahimahumullah, di mana pembatal keislaman ini disebutkan oleh para ulama, bukan hanya beliau saja, bukan hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja. Ya, banyak para ulama-ulama menyebutkan tentang pembatal-pembatal keislaman. Bahkan dalam kitab-kitab fikih sudah kita singgung, ada babur riddah, bab tentang kemurtadan. Wa hadzal kalamu julluhu mulakhasun min kitabil fawaid lil Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan pembicaraan tentang pembatal keislaman ini sebagiannya itu mulakhas, diringkas, ya, diringkaskan dari kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ya, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau punya kitab namanya Al-Fawaid. Tahta unwan, di dalam kitab Fawaid itu ada bagian yang berjudul Qa'idatun Jalilatun, atau Qa'idatun Jalilatun Ahlul Huda wa Ahlul Dhalal. Ya, kaidah yang mulia bagi orang-orang yang di atas petunjuk atau bagi orang-orang yang di atas kesesatan. Wa aurada qaulallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah menyebutkan judul tadi, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membawakan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 55. Allah berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami perinci ayat-ayat kami, walitastabina, dan agar jelas, sabilul mujrimin, agar jelas jalannya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sesat. Allah sendiri mengatakan bahwa kami perinci ayat-ayat Al-Quran agar jelas jalannya orang-orang yang sesat itu. Wa aidan qaulallahi ta'ala, demikian juga firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah dijelaskan kepadanya petunjuk, kemudian dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, berarti dia bukan mengikuti jalan orang beriman, dia mengikuti jalan-jalan orang-orang yang sesat. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling, kami palingkan dia kemana dia berpaling. Artinya Allah biarkan dia dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan di akhirat kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruknya tempat. Wa dzakara rahimahullah annallaha azza wa jalla bayyana fi kitabihi sabilal mu'minina mufassalan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid tadi menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan di dalam kitabnya jalan orang-orang yang beriman mufassalan, secara terperinci. Wa bayyana sabilal mujrimin mufassalan, Allah juga menjelaskan jalannya orang-orang yang sesat juga terperinci. Wa bayyana aqibata haula wa aqibata haula, Allah juga menjelaskan akibat dari orang-orang yang beriman, kesudahan dari orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan nikmat surga, mendapatkan kemenangan dari Allah. Dan Allah juga menyebutkan akibat atau kesudahan dari orang-orang yang sesat tadi.
wa a'malaha ula. Allah juga menyebutkan tentang perbuatan orang-orang yang beriman dan perbuatan orang-orang yang sesat. Kullu dzalika jaa'a mubayyinan fi kitabillah wa sunnati nabiyhi salawatullahi wassalamuhu alaihi. Semua itu datang penjelasannya di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, "Tsumma innahu rahimahullah asyara ila anna an-nasa fi hadzal mawdi' alladhi huwa ma'rifatu sabilil mu'minin wa sabilil mujrimin yanqasimu ila arba'ati firaq." Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa manusia dalam masalah ini, yaitu dalam masalah mengenal jalan kebaikan dan mengenal jalan keburukan, ya, dalam masalah itu manusia terbagi menjadi 4 kelompok. Al-firqatul ula, kelompok yang pertama, man istabana lahu sabilul mu'minin wa sabilul mujrimin ala tafsil ilman wa amalan wa huwa a'lamul khalqi. Kelompok yang pertama, golongan yang pertama adalah orang-orang yang sudah jelas baginya antara jalan kebaikan, jalannya orang-orang beriman, dan jelas baginya jalan keburukan, jalan kesesatan. Ya, secara terperinci dia tahu jalan kebaikan, jalan keburukan, secara terperinci dia tahu. Kan ada orang cuma tahu tok, tapi dalemannya gimana dia nggak tahu. Nah, ini golongan yang pertama ini enggak. Dia tahu jalan kebenaran dan rinciannya, dan dia tahu jalan kesesatan beserta rinciannya. Ya. Bukan cuma mengetahui saja, dia juga mengamalkannya. Bagaimana pengamalannya? Jalan kebaikan diamalkan dengan cara apa? Anda tahu jalan kebaikan, apa yang Anda amalkan? Wes werudok. Iya, saya tahu ini kebaikan. Meneng dilaksanakan, ditempuh jalannya, ngelaku. Ketika Anda tahu jalan keburukan, apa amal yang Anda lakukan? Perbuatan apa yang Anda lakukan? Menghindar, menjauhi. Ya, jadi golongan yang pertama ini tahu jalan kebenaran, tahu jalan keburukan, dan diamalkan. Dan mereka adalah makhluk yang paling mengetahui dari 4 golongan ini, mereka yang paling paham. Kemudian al-firqatus tsaniyah, golongan yang kedua, man amiyat anhu sabilan, yaitu orang-orang yang terbutakan dari 2 jalan tadi. Buta dari 2 jalan tadi. Tidak tahu jalan kebenaran, tidak tahu pula jalan kesesatan. Min asbahil an'am. Ya, golongan orang-orang yang mirip dengan hewan-hewan ternak. Allah mengatakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah masukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan manusia dan jin. Mereka punya hati, namun mereka tidak menggunakan hatinya untuk memahami kebenaran. Mereka punya mata, namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga, namun tidak untuk mendengarkan kebenaran. Mereka itulah seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan-hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kata Allah dalam surat Al-An'am, wa haula bisabilil mu'minin ahdar laha wa aslak. Ya, akan tetapi mereka ini terhadap jalannya orang-orang yang beriman, ya, maka mereka lebih tidak mengetahui dan bahkan mereka tidak menempuh jalannya orang-orang beriman tersebut. Ya, mereka tidak mengetahui dan tidak menempuh jalan kebaikan tersebut karena nggak tahu. Kemudian al-firqatul tsalitsah, kelompok yang ketiga, man sarafa inayatahu ila ma'rifati sabilil mu'minin duna diddiha, yaitu
orang yang hanya memfokuskan perhatiannya kepada jalan orang-orang yang beriman saja. Jadi cuman fokusnya itu belajar jalan kebaikan saja. Dia tutup mata terhadap jalan kesesatan, jalannya orang-orang kafir, jalannya ahli bid'ah, nggak mau tahu dia. Yang penting saya tahu jalan kebenaran. Fahuwa ya'rifu diddaha min haitsul jumlah wal mukhalafah. Dia tahu jalan kesesatan cuman secara global saja, bukan secara terperinci. Ya, dia cuman tahu kulitnya saja. Dia tahu jalan kesesatan cuman kulitnya saja. Wa anna kullama khalafa sabilal mu'minin fahuwa batilun. Dan dia tahu bahwa setiap yang menyelisihi jalannya orang-orang beriman maka itu batil. Nah, orang seperti ini khawatirnya ya, itu gak bisa mengambil sikap. Karena dia kaedahnya selain jalan kebenaran ini berarti dia jalan kesesatan. Padahal bisa jadi selain jalan ini bisa jadi itu adalah perkara-perkara yang memang dalam ranah khilaf ijtihadi, tapi dia masukkan ke dalam kebatilan. Dia anggap orang yang menyelisihi jalannya dia sebagai orang yang sesat, sebagai ahli bid'ah, bahkan dikafirkan sama dia. Paham maksudnya ya? Padahal itu harusnya ditolerir apa enggak? Harusnya ditolerir. Tapi karena dia menganggap bahwa itu jalan kebenaran, selain itu pasti jalan kesesatan, akhirnya dia serampangan menyesatkan orang. Karena dia nggak memperinci, karena dia nggak tahu jalan kesesatan secara terperinci. Ini dikhawatirkan kalau orang cuma mencukupkan jalan kebenaran dan dia tidak mau belajar jalan keburukan, akhirnya dikhawatirkan menjadi orang-orang yang ekstrim dalam beragama. Ya, dia menyesatkan bukan pada tempatnya, dia berikan toleransi bukan pada tempatnya, tidak proporsional. Wa illam yatasawwarhu ala tafsil. Dia tahu jalan kesesatan, namun dia tidak tergambarkan secara terperinci. Bal idza sami'a mimma khalafa sabilal mu'minin sarafa sam'ahu anhu wa lam yashghal nafsahu bifahmihi wa ma'rifatihi wa ma'rifati wajhi butlanihi. Bahkan ketika dia mendengar, mengetahui ada yang menyelisihi jalannya orang-orang beriman, dia berpaling. Ya, dia nggak mau mendengarkannya, dia tidak mau menyibukkan dirinya, dia tidak mau memahaminya, dan dia tidak mau. Kenapa dia itu kok menyelisihi jalannya orang-orang beriman? Apa sih kesesatan mereka itu? Kadang ada orang-orang yang tidak tahu, bahkan sampai kesesatan Syiah itu apa dia nggak tahu. Dia hanya tahu Syiah itu sesat, tapi apa kesesatan Syiah dia nggak tahu. Kayak orang-orang ahli bid'ah, Wahabi pokoknya sesat. Apa sesatnya Wahabi? Sembuh. Nggak tahu, pokoknya Wahabi itu sesat. Didoktrin kayak gitu. Tapi nggak diperinci sama dia, sesatnya itu apa? Maka Ahlus Sunnah jangan seperti mereka. Wis pokoknya Syiah itu sesat. Ketika orang Syiahnya marah, apa kesesatan Syiah? Apa jawaban antum? Ya, mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Apa lagi? Hah? Ya, menghulu terhadap ahlul bait, terutama kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka meyakini Allah punya sifat bada. Allah baru tahu setelah terjadinya sesuatu itu. Sebelum sesuatu itu terjadi, Allah belum tahu. Nah, itu kita tahu tentang kesesatan Syiah secara terperinci. Tapi jemaah, jangan kemudian kita ini menyebutkan firqah ini sesat, firqah ini menyimpang. Jangan kita menghukuminya hanya dengan perbuatan orang-orangnya, perbuatan individu-individunya. Jangan, ini gak fair. Kalau Anda menghukumi kelompok ini menyimpang, kelompok ini sesat, maka yang Anda jadikan rujukan apanya? Kitab inti mereka, ajaran inti mereka. Jangan orangnya. Ya, jangan orangnya. Karena kalau Anda jadikan orangnya sebagai patokan untuk menghukumi kelompoknya, maka bisa jadi Anda tidak akan melihat kesesatan. Anda tidak akan melihat kesesatan. Ada kawan kita itu bilang,
Ustaz, orang itu kalau ngelihat person-person individu-individunya, orang-orang Islam jamaah LDII, orang nggak akan tahu dan tidak akan menganggap bahwasanya mereka itu menyimpang. Karena lihat individu-individunya ini nggak ada bedanya dengan kaum muslimin secara umum. Terus dari mana kita menghukumi mereka sesat? Dari kitab-kitab inti mereka. Jangan ngelihat orangnya, jangan ngelihat perbuatan individu-individunya. Karena tadi terkadang mereka menampilkan tampilan yang terbaik di hadapan kaum muslimin. Maka jangan itu dijadikan patokan, lihat kepada inti ajaran mereka. Sebaliknya juga demikian. Ahlul bid'ah jangan menuduh ahlus sunnah, menuduh dakwah salafiyah dengan tuduhan-tuduhan bahwa dakwah salafiyah begini. Apa dasarnya? Gara-gara ada oknum-oknum, individu-individu ahlus sunnah yang melakukannya. Ada orang-orang bilang gini, saya punya teman seorang salafi. Salafi itu ternyata ya mereka itu juga sama seperti kita. Mereka itu juga ada yang ngerokok, ya, mereka itu juga ada yang dengerin musik, mereka juga ada yang ikut politik gitu kan. Kok dari mana mengatakan gitu? Iya, saya punya teman kayak gitu kok. Loh, kok bisa manhaj salaf? Ya, kok bisa manhaj salaf? Kau ukur, kau hukumi dengan perbuatan individu dari mereka. Ketika ada seorang ahlus sunnah, seorang salafi yang melakukan perkara-perkara tersebut, maka manhaj salaf berlepas diri. Berlepas diri, jangan dikaitkan kekeliruannya itu dengan manhajnya. Paham ya? Ya, maka kita harus fair. Ya, kita harus fair. Kita melihat mungkin ada, katakanlah ada orang tadi LDII, ada salah satu oknum LDII yang katakanlah narkoba. Nggak fair kalau kita mengatakan LDII itu membolehkan narkoba. Kenapa? Iya, tuh buktinya ada orang LDII yang pakai narkoba. Berarti LDII itu menghalalkan narkoba. Fair nggak kayak gitu? Nggak fair, nggak boleh. Ada nggak di kitab intinya? Kalau ada di kitab intinya mengatakan demikian, nah baru boleh Anda katakan itu. Ya, tapi kalau tidak ada, maka kesalahannya itu kesalahan oknumnya. Ya, sebenci-bencinya kita kepada ahli bid'ah, nggak boleh kita zalim dalam menyikapi mereka. Ya, dengan mengada-ngadakan kedustaan seperti itu. Itu bukan sikap yang bukan sikap yang dicontohkan oleh para ulama. Mereka melihat kitab-kitab inti, bukan melihat kepada individu-individunya. Kemudian kata beliau, wa huwa bimanzilati man salimat nafsuhu min iradati syahwat. Golongan yang ketiga tadi, yang hanya mau mempelajari kebaikan tapi dia tidak mau mempelajari keburukan, itu sama seperti orang yang menyelamatkan dirinya dari keinginan-keinginan syahwat. Falam takhtur biqalbihi walam tad'ahu ilaiha nafsuhu bi khilafil firqatil ula fa innahum ya'rifunaha wa tamilu ilaiha nufusuhum wa yujahidunaha ala tarkiha ila akhiri kalamihi rahimahullah ta'ala. Sama seperti orang yang punya keinginan-keinginan syahwat, namun ya keinginan-keinginan syahwat tersebut tidak membuat dia menginginkan syahwat-syahwat tersebut, namun tidak menjadikannya berpaling dari syahwat-syahwat tadi, karena dia cuma hanya mengenal keburukan-keburukan dari syahwat tersebut, namun rinciannya bagaimana dia nggak tahu. Ada orang yang tahu zina itu haram, tapi dia nggak tahu rincian zina seperti apa. Sehingga kita dapati banyak orang-orang yang menganggap pacaran itu halal, karena menurut mereka zina itu yang nggak boleh itu yang sampai masuk. Ya. Tapi kalau cuman pegangan tangan, jalan-jalan, ya kan? Iya gitu. Kata mereka itu bukan zina. Kenapa kok bisa timbul orang-orang demikian? Karena mereka cuma tahu zina hanya kulitnya saja, tidak secara terperinci.
Seandainya dia mempelajari secara terperinci, maka dia tahu bahwasanya zina itu bukan hanya dilarang ketika seperti tadi. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan al-ainan tazni. Ya, mata itu berzina. Wa zinaha an-nadhar. Zinanya mata adalah dengan melihat. Ya. Demikian juga al-yad wal yad tazni. Tangan itu berzina. Wa zinaha, dan zinanya tangan adalah al-lams, menyentuh. Ya. Wa rijlu yazni. Demikian juga dengan kaki. Kaki itu berzina. Bagaimana kaki berzina? Yaitu dengan al-mashi, dengan berjalan menuju tempat perzinahan itu. Wal farju yusaddiquhu au yukadzibuhu, dan kemaluannya membenarkannya atau mendustakannya. Ya, maka mata sudah dihukumi berzina ketika melihat hal yang haram. Tangan sudah dikatakan berzina ketika menyentuh yang diharamkan oleh Allah. Kaki sudah dikatakan berzina ketika dia berjalan menuju tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tahu zina secara terperinci. Ya. Kemudian bagaimana hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang jatuh dalam perbuatan zina? Hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Nah, seorang yang mempelajari jalan keburukan ini, mempelajari keburukan ini, maka tentu dia lebih selamat dari perbuatan zina tadi. Beda sama orang yang cuma belajar kulitnya tok, cuma tahu kulitnya tok. Ya, bahkan semua manusia aja, maka kalau ditanya, yang jahil, yang nggak pernah ngaji, sebodoh-bodohnya orang, kalau ditanya zina itu halal atau haram, pasti mereka mengatakan haram. Ya, tapi coba bilang sama dia, oh berarti pacaran itu haram ya? Ngamuk deh, marah dia, nggak terima dia. Wah, ini keras ini, ya, aliran apa? Wahabi keras ini, sitik-sitik haram, sitik-sitik haram. Karena dia nggak tahu rinciannya. Maka ini yang dimaksud golongan yang ketiga itu. Tapi kalau ibadah, dia tahu rinciannya. Tadi yang dia nggak tahu kalau zina itu bukan cuma memasukkan saja. Ketika dia sholat, apakah dia cuma tahu kalau sholat itu wajib, tapi nggak tahu rinciannya? Enggak, dia tahu rincian sholat bagaimana. Mulai takbiratul ihram sampai salam, wudhunya bagaimana. Dia tahu rincian-rincian jalan kebaikan, tapi dia jalan keburukan cuma tahu covernya saja, kulitnya saja. Kemudian al-firqatur rabi'ah, kelompok yang keempat, firqatun arafat sabila syarr wal bid'ah wal kufra mufassalatan wa sabilal mujrimina mujmalah. Wa hadhihi halu katsirin mimman i'tana bi muqamatil umam wa muqamati ahlil bid'ah fa'arafaha 'ala tafsil wa lam ya'rif ma jaa'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam kadzalik bal arafahu ma'rifatan mujmalah wa in tafassalat lahu fi ba'dil asya'. Kata beliau, kelompok yang keempat ini adalah orang-orang yang tahu jalan keburukan secara terperinci, tapi dia nggak tahu jalan kebaikan secara terperinci. Ya, kebalikannya. Jadi kalau berbicara tentang keburukan-keburukan, melontok bisa. Ya, tapi terhadap agamanya sendiri, Islam, dia malah jahil, dia cuma tahu luarnya saja. Makanya betul kalau kata beliau, ini banyak terjadi kepada orang-orang yang suka berdebat dengan ahli bidah, suka berdebat dengan orang-orang kafir. Pernah ada dulu itu, ketika dulu kita masih menggeluti ini dunia kristologi, mempelajari agama Nasoro. Ketika itu ada orang-orang yang tertarik untuk belajar kristologi tadi, belajar Injil, belajar Bible gitu, bahkan belajar dengan bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Ya, ada orang-orang yang sebagian orang bilang, Ustaz, anak pengen belajar bahasa Ibrani, saya pengen bisa belajar Injil, belajar Taurat gitu, untuk membantah ya orang-orang kafir. Saya bilang, itu bisa bahasa Arab kan? Enggak, belum bisa. No. Nggak bisa bahasa Arab. Antum sudah khatam
apa kitab tafsir, sebutkan saja tafsir Al-Quran yang sudah tuntas antum baca. Kata dia belum ada sama sekali. Nggak pernah baca Al-Quran, maksudnya nggak pernah mempelajari Al-Quran, tapi cita-citanya pengen belajar apa malahan? Pengen belajar Injil. Ya. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Dia belajar tentang keburukan secara detail, namun dia sendiri nggak tahu akidah Islam. Ya, dia sendiri nggak tahu akidah Islam, dan ini banyak menimpa orang-orang yang menggeluti tadi bidang kristologi, berdebat dengan orang-orang kafir. Ada beberapa nama-nama kristologi yang ya mungkin sudah terkenal di negeri kita ini. Ustadz-ustadz kristologi ini sudah ada sebagian yang terkenal. Oh, luar biasa. Saya akui ketika mereka berdebat dengan orang-orang Kristen, mereka hafal ayat-ayat Bible, Injil ini, Injil Yohanes, Injil Matius, ini kitab Kejadian, pasal ini, pasal ini, pasal ini, hafal dia. Namun terhadap akidah Islam jahil. Ya, kita temui sendiri orang-orang demikian itu. Salah satu kasusnya adalah di mana mereka masih berdebat tentang Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Jadi kita pernah rapat ceritanya, mau debat dengan orang Kristen, dengan pendeta. Nah, salah satu yang diperdebatkan itu adalah Yesus apakah firman Tuhan atau bukan. Ya, Yesus itu firman Tuhan atau bukan. Nah, kita siapin materi. Sebelum kita siapin materi, maka kita siapin dulu kira-kira nanti mereka akan membantah dengan apa. Maka pasti mereka akan membantah dengan balik, Al-Quran itu firman Tuhan atau bukan. Karena Al-Quran dengan Yesus itu kedudukannya, kalau bagi mereka Yesus itu adalah kalamullah yang berubah menjadi manusia. Sedangkan kita mengatakan Al-Quran adalah kalamullah yang berupa mushaf. Maka para kristolog-kristolog yang katanya Islam ini pintar berdebat dengan Nasrani, masih berdebat ya, Quran ini makhluk ciptaan atau kalamullah. Alhamdulillah, lihat akidah yang simpel seperti ini yang sudah ditegaskan oleh para ulama dari zaman ke zaman, mereka nggak tahu. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.